Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dan channel Peradaban Indonesia yang ada di bawah Yayasan Hikmah Peradaban Institute, yang pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang edisi tokoh ya. Dan pada kesempatan ini kita akan mengupas atau mengulik tentang ketokohan seorang filosof terkenal di abad masa lampau, zaman keemasan Islam, yang dikenal dengan Ibnu Sina. Ibnu Sina ini hidup di tahun 1037 Masehi ya. Jadi kurang lebih kalau dihitung dengan tahun sekarang itu yang sudah masuk ke tahun 2025. 1000 tahun lebih ya masa hidupnya seorang Ibnu Sina, namun kita hampir semuanya mengenal nama tokoh tersebut ya, yang sebagian mengidentikan sebagai seorang ilmuwan, sebagian yang lainnya selalu juga mengidentikan dengan seorang ahli kedokteran, dan tidak kalah banyaknya juga yang sering juga merujuk bahwa beliau adalah salah seorang filosof muslim terkenal di awal-awal abad peradaban Islam itu mencapai zaman keemasan. Nah, dia adalah Ibnu Sina ya, yang sering disebut di banyak kalangan sebagai bapak kedokteran modern ya, karena di dalam dirinya itu pernah menulis kurang lebih 450 judul ya, yang 240 diantaranya ya, menurut sumber yang bisa saya telusuri itu sampai ke tangan kita pada zaman sekarang ini. Nah, kita akan mengulik tentang seorang tokoh Ibnu Sina, namun sedikit banyaknya saya ingin mengenalkan kembali kenapa beliau itu sangat dikenal hingga saat ini. Ada satu karya yang sangat monumental sekali ya, yang orang pasti akan berdecak kagum dengan keilmuan beliau dan kepakaran beliau dalam ilmu pengetahuan, khususnya di dalam ilmu kedokteran, yaitu Al-Qanun fit Tibb ya. Jadi kalau diterjemahkan secara bebas itu bukunya atau kitabnya Al-Qanun itu artinya ya aturan-aturan ya, fiktif ya dalam kedokteran. Nah, kurang lebih buku tersebut merupakan satu kumpulan atau satu ensiklopedi medis yang memang dari tahun beliau menulis itu menjadi rujukan atau standar di bidang kedokteran ya, yang dipakai oleh berbagai lembaga institusi yang ada di seluruh dunia pada saat itu. Kita bisa bayangkan ya, dalam beberapa abad lamanya itu, menurut catatan itu sampai tahun 1650 Masehi. Kalau beliau menulis itu sekitar tahun 1000 sekian ya, maka dipakai oleh dunia kedokteran di barat maupun di timur sampai tahun 1650. Nah, ini salah satu karya monumental beliau ya, yang menjadi rujukan utama dalam dunia kedokteran. Nah, tentunya ini mungkin menjadi bahan pertanyaan buat kita sekarang ini ya, sebagai generasi yang hidup jauh setelah hidupnya beliau. Nah, sesuai dengan penelusuran yang saya lakukan ya dari berbagai sumber itu, memang beliau itu berasal dari kalangan keluarga ya, keluarga ningrat ya, atau keluarga berada, keluarga yang mempunyai jabatan penting dalam zamannya. Namun demikian,
sesuai dengan keilmuan beliau yang sangat mumpuni, memang dari sejak kecil, remaja hingga dewasa, beliau sangat tekun sekali ya belajar. Tidak hanya belajar ilmu-ilmu kedokteran ataupun ilmu-ilmu medis atau ilmu-ilmu pengetahuan umum, tetapi beliau juga tentunya mengawali pendidikannya itu atau pengajarannya itu dengan berbagai disiplin ilmu agama. Nah, sehingga dalam perjalanannya itu, di dalam riwayat hidupnya, mungkin sebagian dari perjalanan keilmuan dan perjalanan hidupnya itu adalah dengan melakukan studi otodidak ya. Jadi memang dia belajar secara otodidak, mempelajari berbagai macam kitab-kitab, buku-buku ya, berbagai macam disiplin ilmu yang memang pada zaman itu masih terhitung langka. Nah, kita bisa membayangkan kalau seandainya seorang yang mungkin kalau bukan dari kalangan berada sangat sulit ya. Jadi mungkin sebagai otokritik buat kita bersama, kalau seandainya zaman dahulu itu banyak bermunculan tokoh-tokoh ataupun ilmuwan-ilmuwan, memang sebagian berasal dari keluarga berada atau memang berasal dari keluarga berpendidikan atau memang mereka latar belakangnya dari kalangan keluarga, kalaupun bukan bangsawan, dari kalangan-kalangan yang memang memiliki fasilitas. Nah, ini mungkin jadi catatan kita bersama, tidak hanya di dunia Islam saja ya, tapi juga di dunia Eropa, di dunia Barat pun, kalau kita menelusuri sebagian besar ya, hampir rata-rata bahwa munculnya tokoh-tokoh atau ilmuwan-ilmuwan, bahkan juga ulama-ulama ya, memang beliau memiliki ya, kalau dalam istilah kamus kita sekarang ya, mereka memiliki privilege tersendiri ya, sehingga dalam perjalanan hidupnya itu memang mereka-mereka itu memiliki fasilitas dan kemampuan yang tidak dimiliki oleh kalangan-kalangan masyarakat biasa. Nah, baik, kita lanjutkan ya tentang seorang tokoh bernama Ibnu Sina ya, yang memang ayahnya itu adalah seorang, ya dapat dikatakan sebagai gubernur ya, penguasa salah satu wilayah yang berada di sekitaran perbatasan Afghanistan ya. Kalau sekarang, karena di sini disebut itu wilayah-wilayah yang bernama Bukhara ya, itu berada di sekitaran area negara Afghanistan. Lalu kemudian dalam perjalanannya tentunya ada pasang surutnya. Bagaimana seorang Ibnu Sina muda ya harus berpindah-pindah tempat ya, karena memang orang tuanya sebagai seorang gubernur, sebagai seorang penguasa wilayah, lalu kemudian akhirnya juga ayahnya meninggal ya, sempat beliau juga menggantikan posisi ayahnya tersebut ya, bahkan juga tidak sedikit ya dalam catatan sejarah hidupnya itu beliau mengalami pasang surut kehidupan sosial politik ya. Jadi dengan kata lain, kalau kita ingin mendefinisikan atau mengetahui sosok seorang tokoh, memang tidak selamanya juga mulus ya. Bagaimana seorang Ibnu Sina, mungkin saya tidak bisa menjelaskan secara detail dan rinci ya, tetapi dapat saya ringkaskan di sini adalah bahwa beliau pun mengalami semacam sentuhan dunia politik, sentuhan dunia sosial yang juga tidak kalah kerasnya dengan kita-kita atau masyarakat dari kalangan menengah ke bawah dan lain sebagainya ya. Sehingga mungkin dengan ketekunannya beliau ya, sempat diceritakan bagaimana beliau harus mengangkut buku-bukunya ya, sempat juga beliau harus menuju ke satu wilayah atau provinsi yang relatif lebih aman ya, atau mungkin kalau sekarang ya
kita bisa mengatakan kurang lebih suaka politik mungkin ya, karena memang wilayahnya pun saat itu seringkali diguncang dengan ya beberapa prahara politik, sosial dan lain sebagainya. Nah, itu menjadikan apa? Kehidupan beliau itu pasang surutnya juga cukup terjal ya dan berwarna-warni. Namun jadi satu catatan ya kalau buat saya melihat kiprahnya beliau itu dengan begitu apa ya, lika-liku kehidupan sosial, politik ya, kemudian dengan apa, ketokohan dia sebagai seorang ilmuwan, dia masih sempat konsisten ya untuk menulis karya-karya keilmuannya. Nah, sehingga ini menjadi tentunya catatan penting buat kita bersama betapa seorang ilmuwan itu tidak apa ya, tidak bisa lekat atau tidak bisa pudar begitu saja ya, walaupun dengan kondisi-kondisi yang mungkin ya akan mengguncang kehidupannya. Nah, ini menjadi catatan kita bersama kalau seandainya diri kita sedang menjalani satu peran ya, apakah peran seorang ilmuwan, seorang cendekiawan, ataupun peran seorang ya masyarakat biasa sekalipun, memang tidak akan bisa lepas ya dari berbagai macam eh, guncangan kehidupan. Sedikit ya akan mungkin akan menambahkan bagaimana privilege ataupun kelebihan diri seorang Ibnu Sina seperti halnya anak dari gubernur ataupun penguasa ataupun pejabat ya, walaupun di masa lampau ataupun masa sekarang ya. Diceritakan memang ayahnya itu mendatangkan guru privat ya, ataupun mendatangkan pengajar ya untuk dirinya dan juga untuk diri saudaranya ya, sampai bertahun-tahun lamanya, mulai dari bagaimana ia harus menghafal Quran, belajar untuk mempelajari teks-teks naskah sastra ya, terutama mungkin ya sastra Arab ya dan sastra Persia, karena saat itu beliau hidup di antara dua peradaban yang memang berdampingan, yaitu sastra ataupun kebahasaan Arab dan Persia. Jadi dengan kata lain, eh, catatan beliau hampir sama juga kalau seandainya kita sandingkan dengan ilmuwan-ilmuwan masa kini ya, ataupun mungkin ilmuwan-ilmuwan masa lampau beda zamannya. Kenapa? Karena seorang tua atau keluarga itu benar-benar memperhatikan bagaimana masa depan anaknya ya, yang akan meniti jalur hidupnya. Nah, seperti Ibnu Sina, bagaimana orang tuanya itu mendatangkan guru-guru privatnya. Bahkan pernah orang tuanya itu diceritakan sampai mengirim ke seorang pedagang herbal ya. Ya, pedagang herbal itu mungkin pada zaman sekarang ya ahli di bidang medis ya, karena pada zaman itu kedokteran atau medis yang relatif masih sederhana masih banyak mengandalkan dunia herbal. Bagaimana juga beliau mendatangkan seorang ahli aritmatika ya, baik itu dari kalangan ilmuwan maupun praktisi ya. Lalu kemudian bagaimana beliau juga mempelajari atau belajar ya dengan beberapa guru-guru atau ilmuwan-ilmuwan yang pada saat itu diceritakan eh, beda mazhab ya ataupun beda aliran. Jadi baik itu perbedaan mazhab dalam bidang fikih maupun mazhab dalam bidang tauhid ya. Lalu bagaimana mempelajari pemikiran-pemikiran filosof Yunani ya, dan berbagai macam disiplin ilmu-ilmu yang lainnya, sehingga
sangat wajar kalau seandainya dalam usia muda pun seorang Ibnu Sina sudah bisa menghasilkan karya-karya ilmiah. Nah, salah satunya seperti yang tadi saya sebut ya, Al-Qanun Fittib itu adalah salah satu ensiklopedi bidang medis yang sangat-sangat menjadi pegangan pedoman oleh berbagai kalangan institusi maupun lembaga dari tahun 1000-an sampai 1650, ya, 500 tahun lebih ya, 5 abad lamanya ya karyanya beliau. Tapi tidak hanya berhenti dalam satu bidang itu saja sebenarnya ya, tapi juga ada beberapa yang mungkin ya dalam kesempatan lain ataupun di momen lain mungkin baru bisa kita untuk tampilkan. Nah, teman-teman dan saudara-saudari sekalian, ada juga hal yang menarik tadi yang sempat saya kulik ya, bagaimana beliau juga pernah bersentuhan dengan dunia politik. Dalam hal ini politik praktis ya, bagaimana pergolakan politik pada zaman itu pun terjadi pada diri seorang Ibnu Sina, hingga akhirnya sempat beliau menggantikan posisi ayahnya, bapaknya ya, sebagai seorang gubernur. Kita sulit untuk membayangkan ya, seorang ilmuwan, seorang ahli medis ya, tapi juga akhirnya dengan kondisi tertentu akhirnya memaksa beliau untuk menjadi seorang gubernur ya, menggantikan kiprah seorang ayahnya ya. Walaupun akhirnya tidak terlalu lama ya beliau menjadi seorang gubernur di satu wilayah pada zamannya. Nah, itu mungkin sebagian dari perjalanan hidup seorang Ibnu Sina. Pada hal ini saya ingin memberikan catatan ya, bahwa pertama adalah tradisi keilmuan dan tradisi pendidikan memang dalam budaya Islam itu sejak dahulu kala telah diperkenalkan bahwa seorang anak itu walaupun dari kalangan bangsawan ataupun dari kalangan ilmuwan, bahkan sampai ke kalangan masyarakat menengah ke bawah itu sudah ditekankan sekali ya, terutama kalau seandainya mereka berasal dari kalangan yang memang memiliki kemampuan ya, bagaimana mereka mengundang guru privat ya, mendatangkan pengajar, bahkan mengirim ke suatu tempat atau mengirim ke satu lembaga, bahkan mengirim ke orang yang ahli di bidangnya ya. Lalu kemudian bagaimana mereka juga terus memperhatikan kiprahnya ya dalam bidang ilmu pengetahuan yang ternyata memang sejak dahulu kala tidak ada dikotomi ya, antara ilmu pengetahuan yang sifatnya umum dengan ilmu agama ya yang sifatnya spesifik. Kita bisa melihat pada diri seorang tokoh Ibnu Sina, dan tidak hanya juga seorang Ibnu Sina saja. Nanti kita akan membahas tokoh-tokoh filosof ataupun ilmuwan muslim yang lainnya ya. Memang beliau itu atau mereka-mereka itu tidak hanya dipersiapkan untuk ahli di satu bidang saja, tetapi beberapa aspek bidang keilmuan. Sehingga kalau mereka itu menonjol dalam salah satu bidang, bukan berarti dia ahli dalam satu bidang itu saja. Seperti seorang Ibnu Sina, ya, seorang ahli medis, ya, karyanya sangat luar biasa. Tapi beliau juga sangat menguasai kajian-kajian keagamaan yang sangat luar biasa. Mungkin itu ya yang bisa saya telisik pada kali ini seorang Ibnu Sina. Tentunya ini belum selesai ya, ini belum menyeluruh, cuma karena kesempatan dan kondisi yang memang harus kita batasi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.